Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim Khalifari dengan nomor induk mahasiswa A11.2020.12922. Dan pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai Capstone Project dari mata kuliah bimbingan karir, di mana pada Capstone Project ini saya telah membuat sebuah aplikasi bernama Laporbook, di mana aplikasi ini dapat digunakan untuk mengupload foto beserta dengan informasi tambahan lainnya. Penyimpanan aplikasi ini menggunakan Firebase. Saya akan menjelaskan mulai dari awal bagaimana cara aplikasi ini bekerja serta tampilan yang dihasilkan oleh aplikasi. Oke, untuk sebelumnya, sebelum kita mulai, kita perlu melakukan konfigurasi Firebase, di mana itu bisa dilakukan menggunakan Flutterfire dan Flutterfire configure. Kemudian kita menambahkan dependensi di pubspec.yaml. Di sini ada dependensi untuk Firebase. Kemudian selain itu juga di Android manifest. Oke, selanjutnya saya juga akan membuka aplikasinya di emulator di sebelah kiri ini. Kita simulasikan untuk menggunakan aplikasi dari awal, yaitu menggunakan fitur register terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan Firebase Authentication untuk membuat fitur register dan login ya. Di sini dapat kita lihat di sebelah kanan sudah dibuat fitur register, di mana kita menggunakan Firebase create user, Firebase out create user dengan beberapa data-data seperti ini. Sebelumnya untuk membuat ini kita perlu membuat model representasi data terlebih dahulu. Untuk representasi data akun adalah seperti ini, yaitu ada user ID, dokumen ID, kemudian nama, nomor HP, email, dan role. Role ini akan kita gunakan sebagai admin atau user nantinya. Kemudian ini ada representasi data untuk laporan, di mana laporan ini adalah postingan yang nanti dapat kita upload, yaitu berupa gambar beserta informasi-informasi tambahan lainnya seperti tertera di sini. Kemudian kita juga membuat beberapa tambahan seperti vars ini untuk nilai-nilai yang ada di add form atau tabah laporan. Kemudian validators ini untuk memvalidasi form ini ya, agar form ini tidak boleh kosong, serta post confirmation itu adalah agar kolom password dan konfirmasi password itu memiliki isi yang sama. Kemudian styling kita letakkan di styles.dart. Kemudian juga status dialog ini untuk admin nanti apabila merubah status daripada laporan. Kemudian list item ini nanti untuk menampilkan list laporan kita yang sudah ada, serta input widget ini adalah untuk kolom form-formnya ini. Kita kembali lagi ke register. Di register sini ya, tadi sudah dijelaskan untuk fungsi registernya. Kemudian instead untuk inisialisasi stateful widgetnya. Kemudian di sini menggunakan scaffold. Scaffold ini ya ibaratnya kayak canvas atau lahan kosong yang bisa kita kustomisasi, atau kita masukkan widget seperti single chat scroll view ini, agar kita bisa scroll ke bawah gini ya karena panjang. Kemudian ada beberapa widget lainnya seperti teks, kemudian input layout, dan sebagainya. Sekarang sambil kita demokan ya, kita coba untuk login, maksud saya register ya. Kita coba saja namanya Toyota, emailnya Toyota maaf ini @nya di keyboardnya agak rusak, toyota@mail.com. udah nomor handphone apalah sembarang terserah. Kemudian passwordnya kita kasih Toyota 123 aja. Aduh salah, mohon maaf. Toyota 123, salah lagi. Toyota 123. Oke, lanjut.
Kita konfirmasi password Toyota 123. Harusnya jika diklik register dan berhasil, kita akan langsung dialihkan ke halaman login. Oke. Untuk halaman login sendiri, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, kita menggunakan Firebase Authentication ya, dimana untuk login page ini menggunakan sign in with email and password. Kemudian ini navigator ini untuk nanti kita berpindah halaman ya, apabila maksud saya loginnya sukses, nanti kita akan langsung dialihkan ke halaman dashboard. Namun apabila gagal, akan ada snack bar yang muncul di bawah yang menjelaskan error apa yang ditemui, kenapa kok loginnya itu gagal. Kemudian untuk tampilannya sendiri hampir sama ya, kita menggunakan scaffold, single touch scroll view, kemudian ada beberapa input layout. Nah, di sini menggunakan validator ini untuk agar tidak kosong, ininya tidak boleh kosong. Kemudian decorationnya ini sebenarnya untuk menampilkan tulisan example@mail.com ini. Oke, ya ini kurang lebih seperti itu. Oh ya, kemudian ada apabila belum punya akun bisa klik daftar di sini, dimana dialihkan ke halaman register yang tadi. Oke, sekarang kita coba untuk login ya, pakai toyota@mail.com. Lalu passwordnya Toyota 123. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke halaman dashboard. Oke, dimana jadi dashboard ini ada 3 menu ya, ada semua laporan saya serta profil ya. Di sini kita bisa lihat nama, role, nomor HP dan email kita serta fitur logout. Oke, di sini kita lihat ada data-data dari laporan yang sudah terupload serta akun itu masuknya ke Firebase. Di sini saya sudah menampilkan collection untuk akunnya di sini saya sudah masukkan ada 4. Nah, ini yang Toyota tadi, akun Toyota. Kemudian untuk laporan di sini tadi kita lihat ada 4 laporan yang sudah terupload ya. Jadi di sini ada 4 data seperti ini. Oke, untuk dashboardnya sendiri kita menggunakan stateless dan stateful. Misalkan nanti stateful itu bisa terupdate dengan bisa terupdate lah ya bahasanya. Jadi dia itu halamannya bisa berubah-ubah. Oke, berbeda dengan register dan login tadi kan menggunakan Firebase Authentication, sedangkan di sini menggunakan Firebase Firestore ya, Firestore. Dimana di sini pertama untuk mendapatkan akun tuh harus validasi akun dulu, akunnya benar apa enggak gitu kan. Terus menggunakan get akun ini ya, kita menyesuaikan user ID, doc ID, nama, nomor HP, role dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk on item tab ini dan instead itu untuk berpindah-pindah halaman ya, karena di sini ada 3 menu di bawah seperti itu. Kemudian ini widgetnya ya seperti ini ya. Ini pagesnya ini tuh ini laporan saya serta profile. Kemudian ada floating action button, di mana di sini itu nanti fungsinya untuk menambahkan laporan baru. Kemudian app bar ini untuk menampilkan tulisan lapor book. Bottom navigation bar itu ya yang di bawah itu tadi. Oke, dashboard ini halaman dashboardnya itu seperti ini ya. Kemudian untuk list laporannya itu kita pakai list item ya. Kita pakai list item dan laporan all di sini. Nah, laporan all ini isinya mendapatkan data lah, gampangannya nge-get data transaksi dari Firebase ini, dimana untuk laporan ini ya tadi kan bisa dilihat di representasi data di laporan .dart itu kan isinya seperti ini. Ada ID, doc ID, judul, stasi dan lain-lain sebagainya. Oke. Kemudian ini untuk return save area ini untuk layoutnya ya, kita pakai di sini kita pakai grid, bentuk grid seperti ini. Item count ini untuk menghitung list laporannya itu ada berapa, di sini ada 4. Item buildernya ini untuk membangun list laporannya ini. Nah, itu tadi pakai list item ya, di sini list item. Nah, ini kan ngambil representasi data laporan dan akun. Kemudian is laporanku ini nanti digunakan untuk di bagian my laporan ya gitu.
Ini list item state, kemudian ada fungsi untuk menghapus laporan, kemudian ada ini like ini nanti akan kita jadi like itu adalah fitur yang ditambahkan di later ya, bahasanya itu later. Jadi kemarin sewaktu workshop, jadi like status itu nanti kita bisa melihat like status itu untuk mengecek like-nya agar bisa kita lihat like-nya ada di sini gitu. Nah, untuk return kontainernya ya inilah kayak gini sih, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia itu list-listnya seperti ini gitu. Oke, jadi ini bisa kita lihat ya, kayak returnnya ini kalau yang on long press ini harusnya kan kalau di HP itu kan bisa di long press beneran ya. Jadi terus bisa muncul dialog. Jadi itu mau dihapus laporannya, mau dihapus apa enggak gitu loh. Nah, cuman kan kalau pakai emulator tuh gak tahu ya, saya pakai long pressnya pakai apa gitu. Ya lanjut aja deh. Oke, jadi ini untuk laporan untuk gambarnya. Kalau ada gambarnya ntar muncul kayak gini. Kalau nggak ada gambarnya itu pakai ngambil dari aset. Aset yang ada di sini ya, maksudnya Android asset ini. Terus ini ya childrennya ini ya isinya kayak styling dari ininya, kotak-kotaknya itu kurang lebih seperti itu. Terus ada apa namanya, inkwell itu supaya kalau kita nge-tap itu dia muncul ke apa namanya, ke halaman detail gitu. Oke, untuk oke, mungkin kita nyoba untuk coba upload laporan ya. Judul laporannya katakanlah presentasi kita upload mendukung. Nah, ini bisa ambil dari kamera atau galeri ya, kita pakai kamera aja. Nah, galerinya kosongan. Nah, langsung cepret, centang. Kita pakai instansinya pendidikan kali ya, karena kan kita sama-sama belajar. Oke, deskripsi laporannya adalah presentasi capstone project BK. Lanjut, kita klik kirim laporan, loading. Oke, karena kita jadi sedikit saya jelaskan lagi ya. Untuk add form itu di sini kita ada beberapa fitur ya. Misalnya image preview itu tadi untuk menampilkan gambar, upload dialog ini untuk nguploadnya tadi ya. Jadi itu ini ada X file untuk ngambil gambar dari kamera sama kamera. Terus yang ini yang bawahnya itu X file untuk dari galeri. Terus upload image itu nanti untuk ngupload image-nya ini untuk date time, karena kita punya di representasi data tadi kan ada tanggal. Terus ini lanjutannya itu get current location sama current position. Get current location ini untuk mendapatkan lokasi kita saat ini menggunakan GPS-nya ya. Jadi itu di Android Manifest ini tadi harusnya Android Manifest itu kan di dalam inilah pokoknya. Di Android Manifest itu kita mengenable akses untuk lokasi ya, find location dan coarse location. Jadi ini kita harus allow dulu supaya dia bisa terupload. Oke, ini ya. Nah, sorry agak lemot mungkin internetnya, jadi gambarnya agak lama. Nah, ini dia laporan tadi yang kita sudah upload gitu ya. Oke, berarti selanjutnya detail page ya, kurang lebih halamannya seperti ini ya. Di sini ada judul, gambar, status, instansi, nama pelapor, tanggal laporan, dan like gitu ya, kurang lebihnya seperti ini. Oke, back dulu kita cek my laporan. Nah, ini laporan yang sudah dibuat pakai akun ini ya. Nama pelapornya si Toyota tadi tuh udah bikin laporannya di sini. Nah, ini kita cek profil ya, profil kita gitu. Terus add form sudah, dashboard sudah, detail sudah, laporan all itu untuk tadi ya, mendapetin semua laporan itu tadi ya. Untuk laporan all dan my laporan itu sebenarnya sama isinya, cuman bedanya kita kasih kondisi is
list laporan itu tuh true atau false gitu loh, supaya kita bisa mendapatkan laporan kita aja gitu. Terus profil juga udah, kurang lebih tadi seperti itu. Register juga udah. Oh iya, splash page itu tadi harusnya dia muncul di awal aplikasi itu dibuka ya, sekitar ya 2 detikan gitulah. Oke, kembali ke detail. Jadi di detail itu kemarin ditambahkan fitur baru, yaitu namanya fitur like ya. Fitur like, kita sambil cek. Ini yang presentasi. Nah, ini sambil kita lihat ya, di sini ada fitur like, di mana fitur like ini adalah kita bisa nge-like sebuah postingan, terus kita bisa melihat like account-nya atau jumlah account-nya itu di list item nanti. Jadi ya ini sudah ada apa namanya fungsinya. Di sini tuh kalau kita bisa lihat ya, kita kan pakai Firestore. Di sini ada collection. Ini collection untuk akun dan laporan. Di collection laporan itu masuk ada beberapa dokumen. Dari beberapa dokumen itu masuk lagi ada informasi-informasinya ini dan collection baru. Nah, di sini untuk menampung like-nya kita pakai collection baru aja, namanya collection like gitu. Like collection ini isinya apa ini ya, UID, doc-id, nama dan timestamp gitu. Terus like status ini untuk ngecek apakah kita sudah pernah nge-like atau belum gitu pakai akun ini. Oke. Di detail page sama di list item, coba dua inilah saya jelasin. Sorry, salah. Detail page. Nah, ini untuk menampilkan like count-nya itu kita pakai, bentar. Nah, ini ya, like post, like status. Sorry, ini detail page. Nah, ini list item. Nah, ini ya untuk menampilkan apa namanya like-nya itu tadi kita pakai di bawah sini, taruh kita pakai list like length di convert ke string ya. Jadi basically itu kalau kita klik ini harusnya di sini ada collection baru. Kita refresh sebentar. Nah, ini ada collection baru namanya like, dimana dia akan menampung yang udah nge-like tuh siapa aja gitu loh. Nah, ini kan Toyota udah nge-like gitu. Terus kalau kita back ke sini, nah presentasi udah ada like-nya nih satu karena kita udah nge-like gitu. Terus ini kita bisa logout. Nah, kalau logout dia balik ke halaman login. Kalau kita back kembali ke home screen. Oke. Sekian begitu saja presentasi workshop capstone bimbingan karir dari saya Maulana Malik Ibrahim Al-Ghifari dengan NIM A11.2020.12922. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.